Ya, Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Pak Indra, Pak Erwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. hari ini saya akan mempresentasikan jurnal eh, refleksi. Nah, di sini ini adalah instrumen rencana evaluasi yang saya buat. Yang pertama itu jurnal refleksi. Dan di sini saya membawa mata pelajaran PSPTKR atau pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan. Di kelas 12, jurusan TKR, KD 311 menerapkan melepas, memasang, dan menyetel roda, dan KD 411 melaksanakan melepas, memasang, dan menyetel roda, dengan materi melepas, memasang, dan menyetel roda. Di jurnal refleksi ada pernyataan konteks, ada action, ada result, ada learning. Nah, di konteks, saya mengambil dari form yang telah dibagikan oleh kawan-kawan sebelumnya, oleh Pak Apri. Yang di konteks itu jelaskan konteks dari pelaksanaan pembelajaran yang telah Anda lakukan di kelas. Nah, di sini saya mengisi dengan saya menerapkan rencana aksi di kelas 12 dengan jumlah siswa sebanyak 30 siswa. Kelas ini merupakan kelas yang saya bina di tahun ajaran 2022-2023. Penerapan rencana aksi saya bertujuan untuk menyelesaikan masalah rendahnya nilai KKM di kelas yang saya didik itu. Jadi ini rendahnya nilai KKM ini saya ambil dari identifikasi masalah kemarin. Kemudian actionnya, untuk menyelesaikan masalah rendahnya nilai KKM di kelas 12 TKR, saya menerapkan pembelajaran problem based learning. Saya milih menerapkan pembelajaran problem based learning dibandingkan cara lain karena saya pikir ini adalah model pembelajaran baru yang perlu dicoba untuk meningkatkan KKM siswa. Nah, hasilnya di result, penerapan PBL ternyata berhasil atau tidak berhasil. Nah, ini kan belum dilaksanakan, jadi nanti jawabannya ini dicoret atau dihapus. Meningkatkan KKM di kelas 12 TKR. Ini sesuai atau tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Implikasi dari hal ini adalah ternyata siswa memiliki atau tidak memiliki kemampuan awal untuk mengikuti pembelajaran PBL. Karena kita tahu PBL kan itu sudah ada C4, C456. Nah, di posisi siswa saya mungkin masih dalam posisi C1, C2, atau C3. Jadi kalau belum bisa menerapkan C4, kemungkinan PBL saya di kelas ini tidak akan berhasil. Kemudian yang di pernyataan learning, pelajaran berharga yang saya dapat dari proses ini adalah guru merupakan sosok yang paling menentukan di kelas. Jika melakukan pembelajaran yang sama di kemudian hari, saya akan melakukan pembenahan di kemampuan saya agar siswa yang dapat maksimal menerima transfer ilmu pengetahuan yang baik dan benar. Jadi PBL yang saya buat itu, saya masih berpikir, masih berasumsi bahwasanya gurulah yang menentukan kelas itu baik atau tidak. Jadi berhasilnya kelas itu atau tidak berhasilnya itu tergantung oleh gurunya. Dan walaupun siswanya pinter-pinter, jenius-jenius, aktif-aktif, tapi kalau guru tidak bisa mengarahkannya, ya itu akan sia-sia saja. Kemudian lembar observasi, lampiran kuda lembar observasi. Ini adalah lembar observasi ketika saya mengajar atau saya berada di depan kelas, dinilai apakah saya melakukan salam, apakah saya memotivasi dulu siswa saya, apakah saya menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan disampaikan dengan jawaban ya atau tidak. Jadi kalau semakin banyak saya lakukan, semakin banyak centang ianya. Kemudian kegiatan intinya sintaks 1 sampai 6 sesuai dengan yang ada di RPP. Kemudian kegiatan penutup, apakah saya menyimpulkan kegiatan pembelajaran
apakah menyampaikan materi dan untuk pertemuan selanjutnya, dan apakah saya menutupnya dengan berdoa. Jadi ini nanti dicentang, bahkan apa yang saya laksanakan. Kalau tidak saya laksanakan, ya tidak dicentang. Ini bisa, tapi saya pakai yang simple. Karena kalau banyak kali pun saya pun takutnya bingung. Yang ketiga, lampiran ketiga, penilaian hasil wawancara. Ini adalah hasil wawancara kepada pakar, kepada pengawas sekolah, kepada kepala sekolah, kepada rekan sejawat atau guru yang ada di sekitar saya, di sekitar sekolah saya. Jadi wawancara pakar kemungkinan ini bisa nanti ke pejabat yang ada di lingkungan cabang dinas. Kalau pengawas, ya di pengawas sekolah yang membina sekolah kami, lalu wawancara kepala sekolah dan wawancara rekan sejawat. Konteksnya tentang pembelajaran yang telah saya laksanakan. Hasil survei terhadap siswa tentang mata pelajaran pemeliharaan saksi dan pemindahan tenaga kendaraan ringan atau PSPTKR, materi melepas semasang dan metal roda. Jadi ini pertanyaan diberikan kepada siswa mengisi berdasarkan apa yang dirasakannya. Apakah saya tahu apa yang harus saya kuasai dari pembelajaran kali ini? Kalau siswanya mengerti, maka dia tentang setuju. Dia berarti centang setuju. Kalau tidak, dan begitu selanjutnya. Nah, semakin dari 4, berarti pembelajaran saya tidak berhasil. Apalagi cuman hanya 1 atau 2 saja yang siswa. Karena ini pernyataan positif. Kemudian survei kepada orang tua. Survei kepada orang tua. Jadi ini atau lembar ini diberikan kepada orang tua mengisi berdasarkan apa yang diketahuinya tentang pembelajaran yang saya laksanakan. Tentang perkembangan, atau anak saya merasa anaknya sudah mengerti apa yang diajarkan gurunya, maka dia mencentang setuju. Kemudian anak saya terlihat bahagia, senang pergi ke sekolah, atau problem yang saya pecahkan sangat menantang, atau yang kelima, saya tahu apa yang sedang dipelajari oleh anak saya. Jadi tentang berarti saya berhasil pembelajaran PSPTKR. Jika tidak sampai separuh, berarti saya tidak berhasil. Kemudian ini survei kepada guru atau kepala sekolah. Jadi ini adalah pantauan kepala sekolah atau guru ketika saya mengajar. Ya, semakin saya bagus maka akan diberi skor 5. Kalau semakin rendah saya mengajar dalam pembelajaran saya, misalnya tentang tujuan pembelajarannya jelas atau tidak, manajemen kelasnya, bagaimana interaksi dengan siswa, bagaimana atau penggunaan teknologi dalam media pembelajaran, bagaimana, maka ini dinilai dari angka 1 sampai 5 dengan tertinggi 5. Kemudian nanti bisa disimpulkan atau bisa dirata-ratakan, ya, dirata-ratakan sebenarnya pembelajaran saya itu berhasil atau enggak, memuaskan atau hanya sekedar cukup, atau sebenarnya perlu perbaikan. Jadi ini nanti diberikan atau dinilai oleh kepala sekolah atau guru atau teman sejawat. Nah, kemudian yang kelima, artefak hasil belajar siswa. Saya memahami artefak itu kan peninggalan atau hasil gitu.
hasil kerja masa lalu. Jadi saya pikir artefak hasil belajar merupakan seperti LKPD, job sheet siswa, yang dihasilkan dan pembelajaran siswa. Dan ini adalah cara atau pedoman penskoran untuk menilai LKPD atau menilai artefak tadi. Menilai LKPD, menilai job sheet siswa, produk yang dihasilkan siswa. Nah, kalau foto-foto ini saya pikir tidak bisa dinilai, tapi masuk ke dalam yang 3 ini sebagai pelengkap. Nah, ini adalah pedoman penskorannya dengan rubrik penilaian kognitif, skor tertinggi 4, ya, dan skor maksimal 8. Nilainya adalah total skor perolehan dibagi total skor maksimum dikali 100. Kemudian ini instrumen penilaian keterampilan. Keterampilan dasarnya melepas memasang dan menyetel, materinya melepas memasang dan menyetel roda, indikatornya peserta didik dapat melakukan memasang menyetel roda ban. Teknik penilaiannya kinerja. Keterangan instrumen ini diterapkan di dalam job sheet. Kemudian ini rubrik untuk penskoran tugas praktikum. Ya, poinnya sudah ditentukan berapa maksimalnya, ada 5 kategori, dan ini hasil dari total dari skor perolehan penskoran tugas praktikum. Nah, itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya? Pas. Pas, alhamdulillah. Mantap. Lanjut, Pak. Mantap. Berarti tidak bisa selanjutnya. Aduh, nanya. Ya, nanya lah, Pak. Iya, Pak. Pak Apri. Artefak tadi dilampirkan ini Pak ya. Kalau punya Pak Herwin berarti dilampirkan job sheet-nya juga dilampirkan di artefak selain rubrik penilaian Pak ya. Iya, Pak. Kalau saya pikir itu karena artefak kan apa namanya? Mana dia? Saya tutup dulu. Artefak kan peninggalan masa lalu. Berarti harus ada yang apa namanya? Berarti yang sudah dikerjakan. Jadi kalau saya lampirkan, itu pun kalau ada nanti. Tapi itu persepsi saya loh, Pak. Siap Pak, siap. Ada lagi Bapak-bapak yang lain? Sudah saya akhiri ya. Cepet-cepet aja ya. Aku nanti tiba-tiba